Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Distia Hilma Damayanti yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini dengan materi Uji Pirate Sampel Test, mata kuliah Statistik Pendidikan. Adapun anggota kelompok saya, 1. Aulia Dwi Aryani, NIM 2019-33184. 2. Saya sendiri, Distia Hilma Damayanti, NIM 2019-33197. Dan yang ketiga, Suci Rahayu, NIM 2019-33210. Baik, langsung saja memulai materi yang pertama. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Aulia Dwi Aryani. Kepada Aulia, saya persilahkan. Definisi uji Pirate Sampel Test. Yang pertama, menurut Widianto tahun 2013, Pirate Sampel Test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan. Ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Yang kedua, menurut Ghazali tahun 2018, Pirate Sampel Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian pre, post, atau sebelum dan sesudah. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Sugiono tahun 2009, Pirate Sampel Test adalah pengujian yang mana tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dari dua sampel yang berpasangan atau berkorelasi. Syarat uji Pirate Sampel Test. Kapan kita menggunakan uji Pirate Sampel Test? Penggunaan uji Pirate Sampel Test harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada satu sampel atau sampelnya sama. Yang kedua, data kuantitatif atau data berupa angka dan dapat diukur. Yang ketiga, berasal dari data berdistribusi normal. Prinsip-prinsip uji Pirate Sampel Test. Yang pertama, membandingkan siswa sebelum dan sesudah percobaan untuk menentukan apakah perubahannya telah terjadi atau tidak. Yang kedua, satu individu objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda. Yang ketiga, pada perlakuan pertama, peneliti menerapkan kontrol, sedangkan pada perlakuan kedua, barulah objek penelitian dikenai suatu tindakan tertentu. Uji kebenaran dengan cara manual. Langkah awal pengelolaan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mencari nilai perbedaan data masing-masing pasangan data. Yang kedua, dari nilai perbedaan tersebut, uji apakah sebaran data perbedaan tersebut berdistribusi normal atau tidak. Berikut rumus dari uji Pirate Sampel Test. T hitung sama dengan Y1 bar dikurangi Y2 bar per SD dibagi akar N, dengan SD sama dengan akar jumlah dari YI1 dikurangi YI2 dikuadratkan dikurangi jumlah dari YI1 dikurangi YI2 dikuadratkan di per N dibagi N-1.
Hal-hal yang perlu diketahui sebelum menentukan uji Piret sampel t-test. Uji T untuk 2 sampel tidak bebas atau berpasangan dibagi menjadi 3 bentuk hipotesis, yaitu yang pertama, uji dua pihak apabila hipotesis 0 atau bisa ditulis H0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatif atau H1 berbunyi tidak sama dengan, atau bisa ditulis simbol seperti ini. H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2. H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2. Yang kedua, uji satu pihak untuk pihak kiri apabila hipotesis 0 atau H0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatif atau H1 berbunyi lebih kecil, atau bisa ditulis simbol seperti ini. H0 sama dengan mu1 lebih besar sama dengan mu2. H1 sama dengan mu1 lebih kecil dari mu2. Yang ketiga, uji satu pihak untuk pihak kanan apabila hipotesis 0 atau H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan hipotesis alternatif H1 berbunyi lebih besar, atau bisa ditulis simbol seperti ini. H0 sama dengan mu1 lebih kecil sama dengan mu2. H1 sama dengan mu1 lebih besar dari mu2. Langkah-langkah uji Piret sampel t-test, yaitu ada 2 cara. Dengan cara manual dan dengan cara menggunakan SPSS. Langkah-langkah uji Piret sampel t-test dengan cara manual. Yang pertama, tulis HA dan HO dalam bentuk kalimat. Yang kedua, membuat hipotesis dalam bentuk statistika. Yang ketiga, menentukan T hitung. T hitung sama dengan Y1 bar dikurangi Y2 bar per SD dibagi akar N. Dengan SD sama dengan akar jumlah dari YI1 dikurangi YI2, kemudian dikuadratkan, dikurangi jumlah dari YI1 dikurangi YI2 dikuadratkan, per N dibagi N-1. Yang keempat, taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Yang kelima, cari T tabel dengan ketentuan DK sama dengan N-1. Yang keenam, tentukan kriteria pengujian. Yang ketujuh, kesimpulan. Contoh percobaan. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah diberi pembelajaran CTL diambil sampel acak 20 siswa. Hasil belajar matematika sebelum dan setelah pembelajaran dengan pendekatan CTL disajikan pada tabel di samping ini. Kemudian, ujilah secara statistik pada alfa sama dengan 0,05 untuk hipotesis penelitian apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika sebelum dan setelah pembelajaran CTL diberikan. Analisis secara manual. Penyelesaian yang pertama, tulis HA dan HO dalam bentuk kalimat. HO, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah pembelajaran CTL. HA, terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah pembelajaran CTL. 2. Membuat hipotesis dalam bentuk statistika. HO,
mu1 sama dengan mu2. HA mu1 tidak sama dengan mu2, atau HO mu1 min mu2 sama dengan 0. HA mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan T hitung dengan rumus T hitung adalah sebagai berikut. T hitung Y1 min Y2 dibagi SD per akar N, dengan SD akar jumlah dari YI1 min YI2 dikuadratkan min jumlah dari YI1 min Y2 dikuadratkan di per N dibagi N min 1. Keterangan Y1 min Y2 adalah rata-rata dari perbedaan pasangan data N, banyaknya pasangan data SD, simpangan baku perbedaan antara pasangan pengamatan. Dengan tabel penolong yaitu Y1 45, Y2 52, Y1I min Y2I sama dengan min 21,7. Y1 76, Y2 78, Y1 min Y2I sama dengan 9,3 dan seterusnya. Dengan hasil dari YI1 dan YI2, YI1 jumlahnya 1334 dan Y2 jumlahnya 1391. Dari tabel di atas diperoleh Y1 sama dengan jumlah YI1 dibagi N sama dengan 1334 dibagi 20. Hasilnya 66,70. Y2 sama dengan jumlah YI2 bagi N sama dengan 1391 dibagi 20. Hasilnya 69,55. Dan Y1 min Y2 sama dengan 2,85. Dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut. T hitung Y1 min Y2 dibagi SD per akar N. Dengan keterangan Y1 min Y2 yaitu rata-rata dari perbedaan pasangan data, N yaitu banyaknya pasangan data, SD yaitu simpangan baku perbedaan antara pasangan pengamatan. SD akar jumlah dari YI1 min YI2 dikuadratkan min jumlah dari YI1 min YI2 dikuadratkan dibagi N dibagi N min 1 sama dengan 519 min dikurangi min 57 kuadrat dibagi 20 per 20 min 1 sama dengan akar 356,55 per 19 sama dengan akar 18,77 sama dengan 4,33. T hitung Y1 min Y2 dibagi SD per akar N sama dengan 2,85 dibagi 4,33 per akar 20 sama dengan 2,85 bagi 0,97, hasilnya 2,94. 4. Taraf signifikan. A sama dengan 0,05. 5. Cari T tabel dengan ketentuan DK sama dengan N-1 dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. DK 20 min 1 sama dengan 19 sehingga T tabel
2,09. Kenapa bisa mendapatkan 2,09? Yaitu dengan cara sebagai berikut. Pada DK19, A untuk uji dua pihak, yaitu pada 0,05 jatuh pada 2,093. Diambil hasilnya 2,09. 6. Tentukan kriteria pengujian. HO diterima jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel. Ditolak HO untuk harga-harga lain. 7. Kesimpulan. Karena T hitung 2,94 lebih dari T tabel sama dengan 2,09, maka ditolak HO. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah pembelajaran CTL. Analisis menggunakan SPSS. Yang pertama, misal variabel Y1 sebelum diterapkan model pembelajaran dan variabel Y2 setelah diterapkan model pembelajaran. Masukkan data di atas pada data view, namun sebelumnya kita harus menentukan nama dan tipe. Yang kedua, yaitu klik menu Analyze, kemudian Compare Means, kemudian Paired Sample T-Test. Yang ketiga, masukkan variabel Y1 sebelum diterapkan model pembelajaran ke variabel 1 dan Y2 setelah diterapkan model pembelajaran ke variabel 2. Yang keempat, klik Option dan pada interval confident masukkan 95% karena alfa 0,05. Kemudian klik Continue. Yang kelima, kemudian klik OK. Yang keenam, sehingga menghasilkan hasil analisa sebagai berikut. Pada tabel Paired Sample Statistik, melihat dari statistik deskriptif, jelas terdapat perbedaan antara variabel Y1 sebelum diterapkan model pembelajaran dan variabel Y2 setelah diterapkan model pembelajaran, di mana setelah diterapkan model pembelajaran kontekstual, hasil belajar naik. Selanjutnya pada tabel Paired Sample Correlation. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat korelasi 0,908 atau rendah antara variabel Y1 sebelum diterapkan model pembelajaran dan pada variabel Y2 setelah diterapkan model pembelajaran. Selanjutnya pada tabel Paired Sample Test, Paired Difference. Hipotesis 0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif karena signifikan sama dengan 0,008 kurang dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah pembelajaran kontekstual diberikan. Interpretasi. Pada tabel Paired Sample Statistik, analisa output SPSS didapatkan nilai rata-rata sesudah diterapkan model pembelajaran kontekstual lebih besar dibandingkan dengan sebelum diterapkan, yaitu bisa dilihat pada tabel means. Variabel Y1 sebelum diterapkan model pembelajaran, angkanya sebesar 66,7000, dan variabel Y2 setelah diterapkan model pembelajaran, angkanya sebesar 69,5500. Sehingga sesudah diterapkan, terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya pada tabel Paired Sample Correlation. Analisa output SPSS didapatkan nilai signifikan sebesar 0,00, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua data merupakan data yang berpasangan. Pada tabel Paired Sample Test, Paired Difference, analisa output SPSS didapatkan nilai signifikan two-tailed sebesar 0,008, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05,
Maka kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa sebelum dan setelah pembelajaran kontekstual diberikan. Demikian dari kelompok kami. Apabila ada perkataan, tutur kata, atau ucapan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there?